Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 51. Guncangan. Dia keluar dalam waktu kurang dari 1 menit. Bukankah ini terlalu cepat? Beberapa murid dari sekte luar yang masih memperhatikan menara boneka tercengang. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi cibiran. Dia keluar begitu cepat, tidak mungkin baginya untuk lulus level, kan? Saya pikir dia murid baru. Dia takut keluar dari pikirannya saat dia memasuki menara boneka. Beberapa dari mereka telah mengejek Lin Xuan. Keributan di sini tidak kecil. Keributan itu menarik perhatian banyak pengikut sekte luar lainnya yang berbalik untuk melihat. Bukankah dia Lin Xuan, jenius nomor 1 yang dikabarkan dari sekte luar? Kenapa dia keluar begitu cepat? Baru kurang dari 1 menit. Bahkan kakak senior Chen yang sudah berada di tahap transformasi Qi membutuhkan waktu 3 menit. Tidak mungkin baginya untuk lulus level, kan? Saya memperkirakan bahwa dia benar-benar melarikan diri setelah diserang dari begitu banyak boneka setelah memasuki menara boneka. Saya tidak pernah berpikir bahwa jenius nomor 1 dari sekte luar akan memiliki keberanian seperti itu. Jenius nomor 1 dari sekte luar ini benar-benar tidak pantas mendapatkan reputasinya. Itu benar, semua murid mendiskusikannya dengan penuh semangat. Terutama setelah mereka mengetahui bahwa orang yang keluar adalah Lin Xuan, mereka terus mengejeknya. Pada saat ini, semua murid yakin bahwa Lin Xuan telah melarikan diri. Selanjutnya, Lin Xuan baru berada di sekte selama sebulan, tetapi penampilannya telah melampaui semua murid senior. Hati mereka secara alami dipenuhi dengan ketidakadilan dan keengganan. Sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka harus melampiaskan semua frustrasi mereka. Mereka terus mengejek Lin Xuan. Mereka hanya ingin membuat Lin Xuan tidak berharga. Grand Elder, yang sedang duduk di bangku batu, mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Su Anlen, di sisi lain, mencibir. Sekte luar benar-benar menghasilkan orang yang tidak berguna. Setiap generasi lebih buruk dari yang terakhir. Masih terlalu dini bagimu untuk sampai pada kesimpulan. Pada saat ini, suara kakek datang dari samping. Dia juga menemukan bahwa Lin Xuan adalah jenius nomor 1 yang sedang naik daun dari sekte luar. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan akan dapat menyelesaikan level dalam waktu sesingkat itu, dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan adalah tipe murid yang akan menarik perhatian dengan sengaja. Dia berbicara untuk menghentikan diskusi di antara para murid. Pada saat ini, Diaken yang bertugas merekam di menara wayang bergegas keluar dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saya pikir bahkan Diaken tidak tahan dengan Lin Xuan. Dia ingin memberi Lin Xuan pelajaran. Hahaha, beberapa murid tertawa keras. Kakek berdiri dan berjalan ke arah mereka. Sun Wen, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda tidak perlu mencatat hasil Anda? Grand Elder, saya tidak perlu mencatat hasil saya lagi. Sun Wen terengah-engah, matanya penuh kejutan. Dia menunjuk Lin Xuan, tidak jauh, dan berkata dengan keras, karena semua boneka di menara wayang telah dihancurkan olehnya. Kita tidak bisa melanjutkan pertandingan eliminasi lagi. Begitu dia selesai berbicara, penonton terdiam. Mata semua orang terbuka lebar, dan mereka tercengang di tempat. Mereka memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Apakah mereka salah dengar? Semua boneka di menara boneka telah dihancurkan. Apakah ini dilakukan oleh Lin Xuan, murid baru? Bukankah ini terlalu palsu? Boneka di menara wayang semuanya terbuat dari bahan khusus dan sangat kokoh. Sangat sulit bagi prajurit Qi Gathering Stage untuk menghancurkan boneka level 1. Pada titik tertinggi, boneka di lantai 6 bahkan lebih kuat dari prajurit tahap pengumpulan puncak Qi. Bahkan seorang prajurit tahap transformasi Qi pun tidak bisa menghancurkan boneka. Ketika mereka mencoba masuk ke menara boneka, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari bentrok dengan boneka. Mereka menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindari boneka sehingga mereka bisa melewati level. Bahkan Chen Yus, yang telah menembus ke tahap transformasi Qi, tidak terkecuali. Karena itu, dia menghabiskan 3 menit. Adapun menghancurkan boneka itu, tidak ada dari mereka yang pernah memikirkannya. Tetapi sekarang, dia akan mengatakan bahwa seorang murid tingkat pemula baru yang baru berada di sini selama sebulan telah melakukannya. Tidak hanya dia menghancurkan boneka, dia juga menghancurkan semua boneka di menara wayang. Kesenjangan di antara mereka seperti jurang besar. Ini benar-benar tak terbayangkan. Semua murid merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mimpi. Perasaan yang tidak nyata memenuhi hati mereka, membuat mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Karena pemandangan di depan mereka terlalu palsu. Pada saat ini, sekelompok besar murid berjalan keluar dari menara boneka. Ada hampir 200 dari mereka, dan mereka adalah murid dari kelompok ke-7. Kakak senior Lin terlalu kuat, bukan? Itu benar.
Bahkan boneka lantai 6 dihancurkan oleh kakak senior Lin. Saya memperkirakan bahwa itu kakak senior Lin bukan hanya jenius nomor 1 dari sekte luar. Dia adalah seorang jenius top di seluruh sekte awan melayang, kan? Itu sangat mungkin. Semua murid berjalan keluar dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas, mereka belum pulih dari keterkejutan yang mereka alami sebelumnya. Ketika para murid di tanah terbuka mendengar ini, hati mereka bergetar sekali lagi. Begitu banyak murid telah keluar, dan mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan jika Lin Xuan bisa menipu Diaken, dia tidak mungkin menipu 200 murid sekte luar, kan? Dengan kata lain, apakah ini kebenaran? Apakah Lin Xuan benar-benar menghancurkan semua boneka di Menara Wayang sendirian? Dia lulus ujian dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini sebenarnya benar. Para murid bahkan lebih terkejut. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Tetapi semua bukti membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Kontras yang begitu besar membuat mereka tidak dapat menerimanya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, suara menusuk telinga terdengar. Semua murid berbalik dan melihat seorang pengawas sekte luar berjalan dengan sejumlah besar pecahan boneka di tangannya. Grand Elder, ini adalah sisa-sisa beberapa boneka di lantai 6. Saya tahu Anda tidak akan mempercayai saya, jadi saya meminta seseorang untuk mengeluarkannya. Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke menara boneka dan melihatnya. Sun Wen menjelaskan hal ini kepada Grand Elder. Semua murid melihat pecahan boneka dan berseru. Ini benar-benar terlihat seperti sisa-sisa boneka di lantai 6. Saya baru saja melihat beberapa dari mereka. Seorang ahli tahap pengumpulan puncak Qi dari sekte luar berkata, boneka ini dihancurkan. Seorang murid di 10 besar berseru, ini sepertinya benar-benar sisa-sisa boneka. Bahkan boneka penjaga terakhir dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Para murid melihat sisa-sisa boneka di tanah, dan mata mereka berubah sekali lagi ketika mereka melihat Lin Xuan. Lingkungan segera menjadi berisik. Ini sebenarnya benar. Kakak senior Lin terlalu kuat. Apakah dia benar-benar murid baru? Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak senior Lin di 10 besar sekte luar, kan? Semua murid berdiskusi di antara mereka sendiri, dan suasananya sangat bising. Mereka memandang Lin Xuan, dan mereka sangat terkejut sehingga tubuh mereka gemetar. Bahkan jika mereka tidak mau percaya bahwa ini adalah kebenaran, pada saat ini, mereka melihat sisa-sisa boneka di depan mereka dan harus mempercayainya. Ini adalah kebenarannya. Lin Xuan benar-benar telah menghancurkan semua boneka di Menara Wayang sendirian. Selanjutnya, dia telah lulus ujian dalam waktu kurang dari 1 menit. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 52, Tantangan. Itu sangat bising di lapangan sehingga semua murid membicarakannya dengan jantung berdebar kencang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tenang. Cara mereka memandang Lin Xuan benar-benar berbeda. Mereka memandangnya dengan kekaguman dan kecemburuan. Lin Xuan sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bakatnya. Dia pantas diperlakukan seperti ini. Mereka tidak berani memperlakukan Lin Xuan sebagai murid baru. Bagaimanapun, bahkan murid tua itu jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Beberapa murid tua yang mengejek Lin Xuan sebelumnya menundukkan kepala karena malu. Tak satu pun dari mereka berani menatap mata Lin Xuan lagi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan melakukan apa yang mereka pikir tidak mungkin. Mereka kaget dan malu pada saat bersamaan. Mereka seharusnya tidak meremehkannya karena dia adalah murid baru. Chen Yus, Zhou Lei, dan Guan Yuanshuang memandang Lin Xuan dan merasa terkejut di hati mereka. Mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa berbakat Lin Xuan, waktu kultivasinya terlalu singkat. Dia tidak akan bisa mengancam mereka. Oleh karena itu, setelah kompetisi dimulai, mereka tidak terlalu memperhatikan Lin Xuan. Namun, mereka menyadari bahwa pendapat mereka sebelumnya sepenuhnya salah. Bakat Lin Xuan jauh melebihi imajinasi mereka. Yang disebut jenius nomor 1 dari sekte luar sama sekali tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika pemandangan di depan mereka nyata, maka Lin Xuan benar-benar dapat mengancam peringkat mereka. Lin Xuan baru berada di tahap pencerahan awal sebulan yang lalu. Sekarang, dia setidaknya tahap pengumpulan Qi. Selanjutnya, kekuatannya bahkan telah melampaui puncak tahap pengumpulan Qi. Mereka sangat terkejut, bahkan Chen Yus memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jika Lin Xuan bisa membersihkan menara boneka dalam waktu kurang dari 1 menit, dia bahkan mungkin tidak cocok untuknya. Namun, meskipun ada banyak bukti, dia tetap tidak percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Selanjutnya, dia sudah menembus ke tahap transformasi Qi. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Lebih penting lagi, dia masih memiliki kartu teram. Itu adalah bentuk embrio dari niat pedang.
Meskipun itu adalah bentuk embrionik, itu masih sebuah konsep. Sebuah konsep adalah manifestasi paling dasar dari hukum dunia. Begitu dia menunjukkannya, seolah-olah dia memiliki kekuatan dunia. Kekuatannya sekali lagi akan meningkat banyak. Bahkan murid-murid tahap transformasi Ki awal dari sekte dalam mungkin bukan tandingannya. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat bakat Lin Xuan, dia tidak akan pernah menjadi tandingannya. Tempat pertama dalam kompetisi ini masih miliknya. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia perlu menggunakan kartu trufnya untuk mengalahkan Lin Xuan, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa selangkah lebih maju dari Lin Xuan dalam kompetisi ini. Segera, Lin Xuan akan memasuki sekte dalam juga. Dia mungkin bisa melampaui dia sejauh ini. Di sisi lain, mata Grand Elder tertuju pada Lin Xuan dengan sedikit keterkejutan. Dia telah melihat banyak jenius sebelumnya. Namun, sangat sedikit orang yang berbakat seperti Lin Xuan. Di generasi ini, hanya Liu Qianyu dan Su Anlen yang memiliki bakat seperti ini. Faktanya, Su Anlen bahkan mungkin sedikit lebih lemah dari Lin Xuan. Di sekte, Liu Qianyu dan Su Anlen sudah dianggap cukup baik. Sekarang, Lin Xuan telah muncul. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Lin Xuan, kamu melakukannya dengan baik. Grand Elder tersenyum. Setelah memuji Lin Xuan, dia melihat sekeliling kerumunan. Dia berkata dengan suara yang jelas, karena semua boneka di Menara Wayang telah dihancurkan, tim yang tersisa tidak perlu berpartisipasi dalam babak eliminasi lagi. Orang-orang yang melewati kelompok ke-7 adalah Lin Xuan dan Li Cheng. Di kelompok ke-8, ke-9, dan ke-10, yang lulus adalah 20 murid teratas dari angkatan sebelumnya. Tentu saja, ini mungkin tidak adil. Jadi, nanti, saya akan memberi Anda kesempatan gratis untuk menantang 20 teratas. Babak eliminasi pertama berakhir di sini. Babak berikutnya juga merupakan babak eliminasi untuk menentukan 10 besar. Ayo kembali ke lapangan latihan seni bela diri. Grand Elder melambaikan tangannya dan meminta para diaken untuk membawa para murid kembali ke lapangan latihan seni bela diri. Mata Lin Xuan mengungkapkan senyum. Dia melihat titik energi yang terus meningkat di panel atribut dan menjadi lebih puas. Saya memiliki 80.000 poin energi lagi. Lin Xuan sedikit mengangguk. Dia sekarang berjarak kurang dari 10 meter dari Grand Elder dan Su Anlen. Dia juga telah mengumpulkan beberapa poin energi. 30.000 poin energi dikonsumsi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh seni pedang Gale, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian besar. Mengkonsumsi 30.000 poin energi. Duplikasi berhasil. Anda telah memperoleh Gale Phantom Spell, peringkat 6 kelas atas, penyelesaian hebat. Dalam waktu singkat, dia telah menggunakan semua 80.000 poin energi yang dia peroleh. Dia sekarang memiliki beberapa harta yang tidak berkualitas rendah. Lin Xuan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengikuti kerumunan menuju lapangan latihan seni bela diri. Lin Xuan telah menggunakan semua harta yang diperolehnya. Kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Sayangnya, dia tidak dapat meniru banyak harta yang dimiliki Grand Elder dan Su Anlen. Dalam kompetisi yang akan datang, dia harus menampilkan sebagian kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak poin energi. Di bawah kepemimpinan beberapa diaken, para murid sekte luar segera meninggalkan Menara Wayang. Di sisi lain, Grand Elder dan Su Anlen masih berdiri di samping tumpukan sisa-sisa boneka di tanah. Su Anlen menatap tumpukan sisa-sisa boneka dengan ekspresi terkejut. Bisakah Anda melakukan itu ketika Anda berada di sekte luar? Grand Elder bertanya. Tidak. Su Anlen kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kaget, saya tidak menyangka akan ada jenius luar biasa di antara kumpulan murid baru ini. Di masa depan, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berada di peringkat teratas daftar potensi negara Changyuan. Ya, aku juga tidak menyangka itu. Grand Elder menghela nafas dengan emosi. Bagaimana, kamu tidak datang ke sini untuk apa-apa kan? Iya, Su Anlen mengangguk. Ayo pergi, mungkin ada kejutan. Keduanya meninggalkan Menara Wayang. Tidak lama setelah itu, Penatua Agung Su Anlen dan semua murid sekte luar kembali ke lapangan latihan seni bela diri. Grand Elder dan Su Anlen pergi ke platform tinggi di samping. Semua murid berdiri di sekitar lapangan latihan seni bela diri, mengelilingi 3 arena di tengah. Di platform tinggi, Grand Elder mengumumkan putaran eliminasi pertama telah berakhir. 20 teratas telah diputuskan. Namun, karena kehancuran Menara Wayang, kelompok ke-8, ke-9, dan ke-10 tidak dapat berpartisipasi dalam putaran pertama kompetisi. Untuk memastikan keadilan, Anda dapat menantang 20 teratas sesuai keinginan. Jika Anda menang, Anda dapat menggantikannya di 20 teratas. Ingat,
Anda masing-masing hanya bisa menantang paling banyak sekali. Demikian pula, setiap orang di 20 besar hanya dapat menerima paling banyak satu tantangan. Juga, Anda hanya punya waktu setengah jam. Setengah jam berlalu, 20 nama teratas akan diputuskan. Kamu bisa mulai. Setelah dia selesai berbicara, keributan pecah di alun-alun. Beberapa diaken datang dan mengikuti instruksi Grand Elder. Mereka memimpin Chen Yus, Zhou Lei, Lin Xuan, dan yang lainnya ke bagian bawah platform tinggi. Murid-murid lainnya berada di sisi lain alun-alun. Chen Yus, Zhou Lei, Lin Xuan, dan 20 orang lainnya berdiri di bawah platform tinggi. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi tenang di wajah mereka, seperti Lin Xuan, Chen Yus, Zhou Lei, dan ahli top lainnya dari sekte luar. Beberapa dari mereka, yang telah menerobos dalam beberapa bulan terakhir, tampak gugup. Mereka melirik murid-murid di seberang mereka, takut mereka akan jatuh dari 20 besar. Inilah perbedaannya. Di sisi lain, para murid tidak memilih untuk segera menantang. Setelah semua, mereka yang bisa masuk ke 20 teratas adalah ahli top dari sekte luar setidaknya. Tidak mudah bagi mereka untuk menang. Namun, batas waktu untuk tantangan itu hanya setengah jam. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, seseorang tidak bisa lagi menahannya dan menonjol. Saya Wu Chen. Saya ingin menantang Zhao Kun. Tentu, seorang diaken berjalan keluar dan mengangguk. Dia melangkah ke atas panggung dan menjadi juri untuk mereka berdua. Segera, kedua murid itu naik ke panggung dan mulai berkelahi. Hasilnya diputuskan tidak lama kemudian. Wu Chen lah yang memulai tantangan, yang menang dan masuk 20 besar. Ini telah memotivasi murid-murid lain dari sekte luar. Segera, banyak orang mulai mengeluarkan tantangan. Mereka mulai bertarung di 3 arena. Sayangnya, mereka yang bisa masuk 20 besar semuanya cukup kuat. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil. Setelah itu, para murid yang mengeluarkan tantangan semuanya dikalahkan tanpa kejutan. Hanya 2 dari mereka yang berhasil. Para murid tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Namun, tidak banyak waktu tersisa. Mereka masih maju untuk mengeluarkan tantangan satu persatu. Saya Wang Kui, dan saya ingin menantang Lin Xuan. Seorang murid kekar menonjol dan mengatakannya dengan suara keras. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di tempat kejadian tampak terkejut dan bersemangat. Lin Xuan telah tampil sangat baik di Menara Boneka di babak pertama. Bahkan 3 ahli hebat dari sekte luar dan bahkan jenius nomor 1 dari sekte luar yang telah menembus ke tahap transformasi Qi, Chen Yus, tampaknya jauh lebih rendah darinya. Namun, hanya ada bukti kuat untuk mendukung hal ini. Tak satu pun dari mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Meskipun buktinya meyakinkan, semua orang masih memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Akhirnya, seseorang datang untuk menantang Lin Xuan. Orang yang berani menantang harus menjadi ahli top di sekte luar. Dia telah mencapai puncak tahap pengumpulan Qi. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melihat kekuatan penuh Lin Xuan, mereka masih bisa melihat beberapa petunjuk. Semua orang menantikannya. Lin Xuan tampak terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menantangnya. Namun, dia sekarang bisa mendapatkan gelombang poin energi. Setelah itu, dia keluar. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 53, Satu telapak tangan. Segera, mereka berdua naik ke ring dan berdiri saling berhadapan. Kompetisi dimulai. Hakim diaken di samping mengumumkan Wang Kui berkata dengan dingin, Lin Xuan, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menipu semua orang, termasuk Grand Elder. Tetapi pada titik ini, Anda tidak akan dapat terus menyembunyikannya, bukan? Aku akan mengalahkanmu. Banyak murid belum pernah melihat Lin Xuan beraksi sebelumnya, jadi mereka meragukan kekuatan Lin Xuan. Bahkan ada sejumlah kecil orang yang tidak percaya bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Wang Kui adalah salah satunya. Begitu Wang Kui selesai berbicara, dia menyerang. Tinju penghancur batu, Wang Kui meninju. Kekuatan pukulannya kuat, dan itu seperti batu pemecah gunung. Itu adalah pukulan yang kuat. Mata semua orang berbinar saat melihat ini. Hanya dengan melihat pukulan Wang Kui, semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur seorang prajurit 20 besar. Setelah itu, semua orang menoleh untuk melihat Lin Xuan. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Xuan akan berurusan dengan Wang Kui. Lin Xuan mencibir. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Mereka tidak memiliki cukup pengalaman, tetapi pada akhirnya, mereka mengatakan dia berbohong kepada mereka. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Kebetulan dia akan membiarkan mereka mengerti apa itu realitas dan kekuatan apa itu. Dia juga bisa mendapatkan beberapa poin energi pada saat bersamaan. Setelah itu, Lin Xuan juga menyerang dengan telapak tangannya.
Telapak tangan gelombang mengejutkan. Lin Xuan menyerang dengan telapak tangannya, membawa serta gelombang energi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pukulan Wang Kui. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, mereka memukul dengan telapak tangan mereka. Saat ini, ekspresi Wang Kui berubah drastis. Dia merasa seolah-olah ribuan gelombang melonjak ke arahnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga seolah-olah bisa mengguncang langit. Dia sangat terkejut, bagaimana mungkin tahap pengumpulan Qi seperti dia bisa menahannya? Dalam sekejap, Wang Kui tahu bahwa semua yang terjadi di Menara Wayang kemungkinan besar disebabkan oleh Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan sangat kuat, dan dia tidak mencoba menyembunyikan apapun darinya. Namun, dia tidak bisa menerimanya. Itulah mengapa dia tidak percaya bahwa Lin Xuan sangat kuat, dan itulah mengapa dia mengambil inisiatif untuk menantangnya. Dia ingin mengekspos Lin Xuan dan mengambil kesempatan untuk masuk ke 20 besar. Tapi sekarang sepertinya dia salah, sangat salah. Belum lagi hal-hal lain, bahkan kekuatan telapak tangan ini jauh dari apa yang bisa dia tahan. Hati Wang Kui tidak bisa membantu tetapi melonjak dengan jejak penyesalan. Sayangnya, sudah terlambat. Dalam sekejap, setelah suara yang tajam, tinju Wang Kui jatuh tanpa daya. Telapak tangan Lin Xuan terus maju dan mendarat di dada Wang Kui. Suara tulang retak terdengar. Dada Wang Kui langsung menyerah. Dia kemudian jatuh ke tanah dengan ledakan keras yang terdengar seperti bola meriam telah memukulnya. Pada saat ini, tubuh Wang Kui dipenuhi luka, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia hampir seperti pria berlumuran darah. Napasnya lemah, dan dia terluka parah. Ketika kerumunan melihat pemandangan ini, mereka terdiam sesaat, dan kemudian keributan pecah. Wang Kui memiliki kekuatan 20 ahli teratas, tetapi Lin Xuan mengalahkannya. Apakah saya melihat sesuatu? Selain itu, dia terluka parah. Dengan cedera seperti itu, saya memperkirakan dia akan berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Siapa yang memintanya untuk menjadi begitu sombong? Dia telah membuat kakak senior Lin kesal. Sepertinya kakak senior Lin benar-benar kuat. Saya memperkirakan bahwa itu hanya ada 3 ahli hebat di sekte luar yang bisa melawan kakak senior Lin, kan? Sangat mungkin. Semua murid terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Xuan, yang baru menjadi prajurit tingkat pemula selama sebulan, akan mampu mengalahkan Wang Kui, yang jelas berada di 20 teratas. Dengan kata lain, Lin Xuan, yang hanya seorang prajurit tahap pencerahan awal sebulan yang lalu, sekarang memiliki kekuatan untuk melampaui sebagian besar prajurit tahap pengumpulan puncak Qi. Kekuatannya benar-benar mengejutkan semua murid. Tidak ada seorang pun di sekte luar yang bisa dibandingkan dengan Lin Xuan. Belum lagi sekte luar, bahkan di sekte dalam, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan di antara murid inti sekte, hanya ada beberapa yang bisa dibandingkan dengannya. Tetua ketiga benar memuji Lin Xuan. Bakatnya sangat kuat. Pada saat yang sama, keraguan yang mereka miliki tentang kinerja Lin Xuan di Menara Wayang sebagian besar hilang. Bagaimanapun, Lin Xuan telah mengungkapkan kekuatannya, yang setidaknya sebanding dengan 3 teratas sekte luar. Itu juga mungkin baginya untuk mencapai ini. Namun, beberapa dari mereka masih memiliki keraguan di hati mereka. Ini karena Lin Xuan telah menembus ke tingkat ke-6 level 1, membuka seluruh menara boneka dan bahkan menghancurkan Iron Man terakhir. Selanjutnya, dia hanya menggunakan waktu kurang dari 1 menit. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan oleh para murid sekte luar. Bahkan Chen Yus, yang sudah berada di tahap transformasi Qi, telah menggunakan 3 menit kekuatannya. Bakat Lin Xuan sangat tinggi. Di antara murid sejati, sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi pada akhirnya, dia masih belum dewasa. Sudah dianggap cukup bagus bahwa itu dia bisa menerobos ke tahap pengumpulan Qi hanya dalam waktu 1 bulan. Di mata para murid, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Di sisi lain dari kerumunan murid, Zhang Tao dan Zhang Mingliang sangat ketakutan. Mereka tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bereaksi. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam di mata satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka merasa beruntung. Mereka tidak berharap bakat Lin Xuan menjadi begitu kuat sehingga jauh melebihi harapan mereka. Hanya dalam waktu 1 bulan, Lin Xuan telah mencapai puncak tahap pengumpulan Qi. Kecepatan di mana kekuatannya meningkat tidak pernah terdengar dan tak terbayangkan. Untungnya, mereka telah melihat bahwa bakat Lin Xuan luar biasa. Mereka telah membayar harga untuk menyelesaikan konflik antara mereka dan Lin Xuan. Baru sebulan, tetapi Lin Xuan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa menakutkan dia dalam waktu beberapa bulan? Mereka tidak bisa membayangkan, ini sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Pada saat itu, jika Lin Xuan ingin membalas dendam, belum lagi mereka,
bahkan keluarga mereka tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, mereka benar-benar akan jatuh ke dalam jurang. Untungnya, mereka menyelesaikan dendam mereka tepat waktu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Lin Xuan lagi. Mereka masih harus mengambil inisiatif untuk berteman dengan Lin Xuan. Ini memiliki banyak manfaat bagi mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harapan, mereka tetap ingin mencobanya. Murid baru lainnya yang datang untuk menonton pertunjukan juga memiliki tatapan rumit di mata mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Tak satu pun dari mereka telah melewati babak eliminasi menara wayang. Mereka bahkan tidak memiliki satu pun tahap pengumpulan Qi. Namun, Lin Xuan telah membunuh puncak tahap pengumpulan Qi dalam sekejap. Dia telah memasuki 20 besar, jadi ada kemungkinan besar dia akan maju lebih jauh. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdua adalah prajurit tingkat pemula bersama dengan Lin Xuan. Namun, kebenaran ada tepat di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Akan selalu ada seorang jenius di antara para murid, dan salah satunya adalah Lin Xuan. Dengan Lin Xuan di sekitar, generasi murid mereka akan diingat. Namun, karena kehadiran Lin Xuan, ketika orang lain menyebutkan generasi mereka hanya akan menyebut Lin Xuan dan mengabaikan semuanya. Lin Xuan sudah melampaui mereka sejauh ini. Lin Xuan seperti bulan, dan mereka seperti debu. Mereka hanya bisa diam-diam menatapnya dari belakang. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 54, Kemajuan. Di antara para murid, ada banyak yang ingin menantang Lin Xuan. Karena Lin Xuan adalah murid baru, dia tampaknya yang terlemah di antara 20 teratas. Tetapi pada saat ini, setelah menyaksikan akhir yang menyedihkan dari Wang Kui, mereka merasa sangat beruntung. Untungnya, mereka tidak bergerak, atau mereka akan seperti ini. Baru sekarang mereka menyadari bahwa penilaian mereka sebelumnya tentang bakat Lin Xuan tidak lagi valid. Ini sudah melampaui pemahaman dan imajinasi mereka. 3 ahli teratas dari sekte luar juga memiliki ekspresi serius. Selain Chen Yus, yang telah menembus ke tahap transformasi Qi, Zhou Lei dan Guan Yuan Shuang keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan jika mereka menyerang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Wang Kui dengan satu serangan seperti Lin Xuan. Namun, Lin Xuan telah melakukannya. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan tidak kalah dengan mereka dan bahkan mungkin melampaui mereka dengan beberapa poin. Ketika mereka bertiga memikirkan hal ini, mereka tidak bisa tidak merasa terkejut dengan bakat Lin Xuan. Tanpa ragu, bakat Lin Xuan telah jauh melampaui bakat mereka. Dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, mereka takut tidak akan lama sebelum mereka bukan tandingannya. Sepertinya mereka harus menerobos ke tahap transformasi Qi sesegera mungkin dan memasuki sekte dalam. Jika tidak, murid baru seperti Lin Xuan mungkin benar-benar mengalahkan mereka. Sebagai 3 ahli hebat dari sekte luar, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Bahkan jika Lin Xuan adalah seorang jenius top di sekte awan drifting, dia masih murid baru. Mereka tidak ingin tertinggal dari murid baru. Mereka bertiga saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Di platform tinggi, mata Su Anlan tertuju pada Lin Xuan. Matanya menyipit, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Grand Elder mengangguk dengan tatapan puas di matanya. Lumayan, Grand Elder tidak bisa tidak memujinya dengan senyum di wajahnya. Bakat Lin Xuan adalah salah satu yang terbaik di antara murid sejati. Jika dia dewasa, masa depannya tidak akan terbatas. Ini akan membawa manfaat besar bagi seluruh sekte Drifting Cloud. Sebagai sekretaris senior, dia secara alami senang. Di arena, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh prajurit Spirit Opening Stage level 2, energi mengejutkan Su Anlan plus 3000. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh prajurit tahap 1 tahap transformasi Qi, energi mengejutkan Chen Yus plus 700. Lin Xuan mendengar suara pemberitahuan yang konstan berdering di telinganya. Dia melihat titik energi yang meningkat pesat di panel atribut Devoid di depannya, dan matanya menunjukkan ekspresi puas. Dia telah memperoleh beberapa puluh ribu poin energi, dan ini membuatnya sangat puas. Dalam kompetisi mendatang, dia harus tampil baik. Jika memungkinkan, akan lebih baik baginya untuk memenangkan tempat pertama. Dengan itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan sejumlah besar poin energi, dia juga bisa mendapatkan 3000 poin kontribusi. Itu setara dengan setidaknya 300 batu roh di bawah standar. Jika dia menukarnya dengan sumber daya kultivasi, itu akan cukup baginya untuk menerobos ke tahap transformasi Qi, bukan? Sekarang bakat kultivasinya telah mencapai peringkat spiritual, sisa bakat bawaannya tidak buruk.
Dia bahkan sedikit lebih baik daripada Su Anlen, seorang murid sejati. Tidak akan ada hambatan baginya untuk menerobos dari tahap pengumpulan Qi ke tahap transformasi Qi dan kemudian ke tahap putaran kondensasi. Tidak peduli seberapa cepat dia menerobos, fondasinya tidak akan stabil. Yang kurang adalah sejumlah besar sumber daya kultivasi. Kali ini, mungkin bisa menutupi kekurangannya. Lin Xuan menghitung dalam hatinya. Setelah itu, dia melihat hakim di samping dan berkata, "Diakon Zhang, saatnya kamu mengumumkan hasilnya, kan?" Hakim, Diakon Zhang, juga memiliki ekspresi terkejut. Hasil pertandingan ini mengejutkannya. Dia juga tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Dia hanya sadar kembali ketika peringatan Lin Xuan terdengar. Dia melirik dengan ekspresi yang rumit. Dia tahu bahwa jenius top lainnya akan bangkit di sekte tersebut. Kemudian, setelah itu, dia mengumumkan dengan suara yang jelas, Lin Xuan akan memenangkan pertandingan ini. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, keributan besar terjadi di kerumunan. Tidak ada yang berani memandang rendah Lin Xuan hanya karena dia adalah murid baru. Ini bukan sesuatu yang menarawayang secara tidak langsung terbukti melalui semua jenis bukti. Itu karena Lin Xuan telah mengungkapkan kekuatan sejatinya di depan semua orang. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak bisa tidak percaya. Adapun murid-murid baru, mereka menganggap Lin Xuan sebagai idola mereka. Mereka tidak lagi berpikir untuk membandingkan diri mereka dengan Lin Xuan. Lin Xuan sudah melampaui mereka sejauh ini. Mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Mungkin setelah jangka waktu tertentu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihatnya lagi. Mereka secara alami tidak akan memiliki pikiran untuk bersaing dengannya. Mereka hanya bisa menyembahnya. Tantangan berlanjut. Setelah Lin Xuan, orang lain menantang 20 besar. Setengah jam yang lalu, semua kesempatan untuk menantang telah habis. Namun pada akhirnya, hanya 3 orang yang berhasil menantang 20 besar. Orang-orang lainnya semuanya telah dikalahkan. Ketiga pria ini semuanya adalah prajurit terkenal dari sekte luar, dan mereka semua adalah prajurit tahap pengumpulan Qi Puncak. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Suara Grand Elder datang dari platform tinggi. Tantangannya sudah berakhir, 20 nama teratas telah dikonfirmasi. Babak berikutnya masih babak eliminasi, dan itu akan menjadi duel antara 2 orang. Pemenang akan maju, dan yang kalah akan tersingkir. 10 besar akan diputuskan, daftar nama ada padaku. Diakon Zhang, datang dan ambil. Kalian semua bisa memulai kompetisi. Setelah mengatakan itu, Diakon Zhang melompat dari arena dan berjalan menuju platform tinggi untuk mengambil daftar nama. Murid-murid lainnya memandang Lin Xuan, Chen Yus, Zhou Lei, dan yang lainnya dengan iri. Mereka yang masuk 20 teratas akan berada di peringkat teratas sekte luar, jauh melampaui mereka. Selanjutnya, selama mereka berhasil masuk ke 20 besar, mereka akan menerima hadiah, 100 poin kontribusi. Hadiah ini setidaknya sama dengan 10 batu roh di bawah standar. Bahkan untuk 10 teratas sekte luar, 10 batu roh di bawah standar bukanlah jumlah yang kecil. Untuk murid biasa seperti mereka, itu adalah jumlah yang sangat besar. Namun, mereka tidak beruntung dengan itu. Mereka secara alami sangat iri pada mereka. Di antara 20 teratas, Lin Xuan adalah satu-satunya yang bukan puncak tahap pengumpulan Qi, dan dia hanya murid tingkat pemula selama sebulan. Ini membuatnya lebih menonjol. Orang-orang yang memperhatikan Lin Xuan lebih dari mereka yang memperhatikan ahli nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus. Ini memungkinkan Lin Xuan untuk mendapatkan poin energi sekali lagi. Namun, Chen Yus lebih tertekan. Dia tidak mengantisipasi bahwa itu seorang murid baru akan mencuri darinya. Awalnya, dia berpikir bahwa itu jika dia menerobos ke tahap transformasi Qi dan berpartisipasi dalam kompetisi, dia akan menjadi pusat perhatian. Pada akhirnya, Lin Xuan menjadi pusat perhatian. Skornya lebih rendah dari Lin Xuan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Lin Xuan. Dia hanya bisa merajuk. Tidak lama kemudian, Diakon Zhang turun dari platform tinggi dan kembali ke arena. Dia mengatakannya dengan keras. Babak eliminasi kedua dimulai. Babak pertama, Wang He versus Ye Feng. Pertandingan antara 20 teratas sangat seru. Pertempuran ini tidak bisa dilewatkan, dan mereka dilakukan satu persatu. Setelah suara Diakon Zhang memudar, seluruh arena menjadi sunyi. Mata semua orang mendarat di arena, dan mereka menantikan duel di antara mereka. 2 murid sekte luar berjalan keluar dari 20 orang di depan mereka. Mereka datang ke arena dan mulai berkelahi. Keduanya adalah prajurit tahap pengumpulan Qi Puncak, jadi perbedaan kekuatan di antara mereka tidak besar. Hanya dalam waktu singkat, sulit untuk menentukan pemenang pertempuran ini.
Setelah belasan menit, karena konsumsi truki yang berlebihan, hasil pertempuran akhirnya diputuskan. Setelah itu, ronde kedua pertempuran dimulai. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 55, dia mengaku kalah. Waktu berlalu. Dalam waktu singkat, 4 duel telah berlalu. Pertandingan berikutnya, Lin Xuan versus Yan Ziping. Pertandingan lain telah berakhir, dan suara juri datang dari platform tinggi. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua memandang Lin Xuan. Mata mereka berbinar. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Xuan akan menang, bukan tidak mungkin baginya untuk masuk 10 besar, atau bahkan 3 besar. Pada akhirnya, mereka harus menunggu sampai mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum mereka bisa yakin. Murid-murid baru bahkan lebih bersemangat dan bersorak. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat luar biasa dan berhasil masuk 20 besar, identitasnya masih sebagai murid baru. Di mata para murid baru, Lin Xuan adalah perwakilan dari murid baru mereka. Semakin tinggi hasil Lin Xuan dalam kompetisi, semakin baik reputasi murid baru mereka. Mereka secara alami senang dan bersemangat. Segera, di bawah perhatian semua orang yang hadir, Lin Xuan dan murid lain dengan wajah biasa, Yan Ziping, melangkah ke arena. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan dia melirik Yan Ziping dengan kasihan. Dia tidak beruntung memiliki pertandingan dengan Lin Xuan. Dari pertandingan sebelumnya, dia sudah bisa mengatakan bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan setidaknya 3 prajurit hebat dari sekte luar. Ketika Yan Ziping menghadapi Lin Xuan, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan kalah. Bisa dikatakan bahwa itu dia sangat tidak beruntung. Di sisi berlawanan, seperti yang diharapkan Diakon Zhang, Yan Ziping sedang dalam suasana hati yang buruk. Jika dia memilih orang lain, dia mungkin memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Tetapi melawan Lin Xuan, dia pada dasarnya dikalahkan. Terutama ketika Yan Ziping memikirkan pertandingan terakhir, Lin Xuan melukai Wang Kui dengan 1 serangan. Hasil yang menyedihkan itu membuat hatinya bergetar. Kekuatannya bahkan mungkin tidak sebanding dengan Wang Kui. Bahkan jika Wang Kui seperti ini, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik? Ketika Yan Ziping memikirkan hal ini, dia membuat keputusan. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Kakak senior Lin, kamu sangat kuat, tapi aku tidak sekuat kamu. Saya mengaku kalah dalam pertandingan ini." Setelah mengatakan itu, Yan Ziping melompat dari arena dan berjalan menuju kerumunan. Menurut Yan Ziping, dia akan tetap kalah dan tidak akan bisa masuk 10 besar. Tidak buruk baginya untuk memiliki hadiah 100 poin kontribusi untuk 20 besar. Jika dia mencoba untuk berani, itu tidak hanya tidak akan memberinya manfaat apapun, tetapi dia juga akan menderita luka di sekujur tubuhnya. Butuh beberapa bulan untuk pulih, dan dia tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Sebagai perbandingan, dia secara alami tahu bagaimana memilih. Di sisi lain, ketika kerumunan melihat ini, mereka tercengang, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Yan Ziping mengaku kalah begitu saja dalam persaingan antara 20 besar. Apakah dia bercanda? Beberapa napas kemudian, semua orang kembali sadar, dan kerumunan sekali lagi menjadi berisik. Untuk membuat ahli 20 peringkat teratas dari sekte luar, yang setidaknya berada di puncak tahap pengumpulan Qi, mengakui kekalahan, adalah perawatan yang bahkan 3 teratas dari sekte luar mungkin tidak dapat menikmati. Lin Xuan, murid baru ini, benar-benar telah melakukan hal seperti itu. Ini benar-benar mengejutkan semua orang. Semua orang tidak bisa mengerti. Lin Xuan hanya berada di level pemula selama sebulan. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Akan memalukan untuk mengakui kekalahan di kompetisi sekte luar. Para murid sekte luar hanya datang dari dunia sekuler paling lama beberapa tahun. Mereka masih sangat mementingkan reputasi mereka. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan mengaku kalah dalam kompetisi. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan kalah, mereka akan tetap bertarung dan menunjukkan kemampuan seni bela diri mereka. Tapi hari ini, seorang murid benar-benar mengaku kalah. Selain itu, dia adalah salah satu dari 20 murid teratas dari sekte luar, seorang prajurit tahap pengumpulan Qi Puncak. Ini tidak dapat diterima oleh semua murid. Namun, segera, seseorang menyebutkan pertandingan terakhir. Setelah Wang Kui terluka parah dan dikirim terbang, semua orang secara bertahap mengerti apa yang telah terjadi. Jadi begitulah adanya. Hasil tragis Wang Kui membuat Yan Ziping khawatir. Meskipun Lin Xuan adalah murid baru, dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Itu bisa dilihat dari penampilannya sebelumnya. Setiap lawannya terluka parah. Itu biasa bagi mereka untuk terluka parah. Meskipun dunia seni bela diri sangat kejam,
itu bisa dengan mudah membunuh orang, dan perselisihan bisa menyebabkan pertempuran hidup dan mati. Namun, murid-murid sekte luar ini berasal dari dunia sekuler, dan mereka semua dilindungi dengan baik oleh kekuatan masing-masing dan dikirim ke sekte masing-masing. Mereka tidak pernah benar-benar mengalami kekejaman pertempuran. Ini semua adalah hal yang mereka dengar dari berbagai saluran. Jadi, ketika mereka bertarung, mereka tidak akan benar-benar kejam. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekte luar yang kejam dan tanpa ampun seperti Lin Xuan. Oleh karena itu, mereka berani bertarung bahkan jika mereka bertemu dengan 3 besar sekte luar dan tidak mengaku kalah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan ketika datang ke orang yang kejam seperti Lin Xuan. Ketika para murid memikirkan hal ini, mereka mengerti mengapa Yan Ziping mengaku kalah. Namun, cara mereka memandang Lin Xuan tidak bisa tidak menunjukkan rasa hormat. Bahkan beberapa murid yang ingin mendekati Lin Xuan ketakutan kembali. Di platform tinggi, mata Grand Elder dan Su Anlen tertuju pada Lin Xuan. Ekspresi mereka acuh tak acuh, dan bahkan ada sedikit penghargaan di wajah mereka. Jalan seni bela diri adalah jalan yang kejam untuk melawan langit, bumi, dan orang-orang. Hidup seseorang bisa dalam bahaya kapan saja. Oleh karena itu, menjadi kejam adalah kualitas yang diperlukan untuk seorang seniman bela diri. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan ini, akan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi seniman bela diri yang kuat. Dan Lin Xuan, seorang murid baru, sudah bisa melakukannya. Ini membuat Grand Elder merasa bersyukur. Dia semakin optimis tentang Lin Xuan. Adapun murid-murid lain dari sekte luar, mereka masih terlalu naif. Apakah Anda berpikir bahwa mereka akan membiarkan Anda pergi hanya karena Anda baik kepada mereka? Ini adalah dunia tempat orang memakan orang. Pembangkit tenaga seni bela diri sejati hanya akan tumbuh dengan menginjak mayat seniman bela diri lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mentalitas mereka, bahkan jika mereka meninggalkan sekte, mereka mungkin juga tidak akan hidup lama. Tampaknya mereka harus menugaskan misi pelatihan yang lebih sulit di masa depan, membiarkan murid-murid sekte luar ini keluar dan meredam diri mereka sendiri. Mereka harus mengalami kekejaman sejati dan menghapus kenaifan mereka. Jika tidak, mereka akan binasa jika mereka meninggalkan sekte setelah menerima perawatan jangka panjang seperti itu. Bukankah sekte itu akan menderita kerugian besar? Itu akan membuang-buang sumber daya dan upaya mereka. Di arena, wasit Diakon Zhang mengumumkan, Lin Xuan telah memenangkan pertandingan ini. Dia telah maju ke 10 besar. Ketika Lin Xuan mendengar ini, dia melompat dari arena dan berjalan menuju area di mana 20 murid teratas berada. Dia juga sedikit terkejut bahwa Yan Ziping telah mengaku kalah. Namun, selama dia bisa masuk 10 besar dan mendapatkan poin energi, dia akan baik-baik saja. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Ketika Lin Xuan kembali ke kerumunan, dia bisa merasakan bahwa banyak murid di sekitarnya menolaknya. Mereka mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri darinya, seolah-olah dia adalah binatang buas. Lin Xuan juga mencibir ini. Dia sudah terbiasa. Lin Xuan mendengarkan diskusi di sekitarnya. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia memiliki sistem bersamanya. Dia bisa terus menyalin semua jenis harta dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia tidak akan bisa tinggal lama di sekte luar sebelum dia bisa memasuki sekte dalam, jadi dia tidak perlu khawatir tentang perasaan orang lain. Faktanya, dia bahkan mungkin tidak bisa tinggal di sekte awan melayang selama beberapa bulan. Dia ingin meninggalkan sekte awan bergerak, negara Changyuan, atau bahkan zona Chiang sesegera mungkin. Dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan kecepatan penuh sehingga dia bisa menemukan Lin Xiun lebih cepat. Adapun aspek lainnya, dia tidak bisa peduli tentang mereka. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 56, Lin Xuan bertarung. Permainan berlanjut. Segera, beberapa pertandingan lainnya berakhir. Babak kedua pertandingan eliminasi hampir berakhir. Setelah beberapa saat, suara keras Grand Elder datang dari platform tinggi. Eliminasi putaran kedua sudah berakhir. 10 besar telah diputuskan. Mereka adalah Chen Yus, Zhou Lei, Guan Yuanshuang, Lin Xuan, dan Su Ya. Mereka semua adalah murid teratas dari sekte luar, dan mereka akan dihargai dengan mahal. Selamat untuk mereka, begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tepuk tangan meriah terdengar. Semua murid memandang Chen Yus, Lin Xuan, dan yang lainnya dengan iri, kagum, dan hormat. Fakta bahwa itu mereka bisa berada di peringkat 10 besar menunjukkan bahwa itu bakat dan kekuatan mereka berada di puncak sekte luar. Mereka secara alami layak dihormati dan disembah oleh semua murid, terutama Lin Xuan. Sebagai murid baru, dia tidak hanya masuk 10 besar,
tetapi Grand Elder juga memanggil namanya setelah dia memanggil nama ketiga murid itu. Grand Elder memanggil nama mereka sesuai dengan peringkat teoretis. Artinya, Lin Xuan adalah satu-satunya di antara murid-murid baru yang berhasil masuk 10 besar. Di mata Grand Elder, dia setidaknya bisa menduduki peringkat keempat. Ketika para murid memikirkan hal ini, hati mereka tidak bisa menahan gemetar dan mereka tidak bisa tenang. Terlepas dari kenyataan bahwa itu mereka secara tidak langsung telah membuktikan ini dengan bukti yang telah mereka kumpulkan, kata-kata Grand Elder pada saat yang tepat ini menyebabkan perasaan yang sama sekali berbeda. Pada titik ini, mereka akhirnya yakin bahwa Lin Xuan, seorang murid baru, benar-benar memiliki kekuatan untuk berada di peringkat 3 besar sekte luar. Lin Xuan, di sisi lain, hanya berada di level pemula selama sebulan, yang selanjutnya menyoroti bakatnya yang kuat. Bakatnya sekali lagi mengejutkan semua murid. 10 murid teratas berdiri di sisi lain dan terpisah dari murid biasa lainnya. Di antara 10 murid teratas, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia melihat Void di depannya. Dia telah mengumpulkan banyak poin energi setelah pengingat Grand Elder. Lin Xuan sangat puas. Setelah beberapa saat, ketika sepi di lapangan, Grand Elder melanjutkan. Selanjutnya adalah babak ketiga. 3 teratas akan ditentukan dalam kompetisi. Karena tempat keempat dan ke-10 akan menerima hadiah yang sama, tempat keempat dan ke-10 tidak akan diberi peringkat. Hanya 3 teratas yang akan diberi peringkat. Itu masih babak eliminasi. Kami akan mengatur pertempuran, pemenang akan maju, dan yang kalah akan tersingkir sampai 3 besar ditentukan. Saya sudah menyerahkan daftar duel kepada Diakon Zhang. Diakon Zhang akan membuat pengumuman. Ayo mulai kompetisi. Di arena, Diakon Zhang, sebagai wasit, mengeluarkan daftar dan mengumumkan, pertandingan pertama, Zhou Lei versus Feng Yuan. Saat suaranya jatuh, para murid di arena semua memiliki ekspresi terkejut. Persaingan di antara 10 besar jauh lebih seru dan intens daripada pertempuran di antara 20 teratas. Murid peringkat kedua dari sekte luar, Zhou Lei, juga berpartisipasi dalam pertandingan pertama. Mereka tentu saja tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menonton kompetisi. Mereka memusatkan perhatian mereka pada 10 orang teratas. Di antara 10 besar, Zhou Lei dan seorang murid perempuan, Feng Yuan, berjalan keluar. Feng Yuan juga salah satu dari 10 murid teratas dari sekte luar. Kecuali Guan Yuan Shuang, dia adalah satu-satunya murid perempuan. Dia sedikit lebih lemah dari Guan Yuan Shuang, tetapi dia juga telah melampaui sebagian besar murid sekte luar. Dia memiliki wajah yang cantik. Di sekte luar, dia hampir menjadi dewi dari semua murid. Selain itu, Zhou Lei, murid peringkat kedua dari sekte luar, telah berpartisipasi dalam pertempuran. Kompetisi ini langsung menarik banyak sorak-sorai dan perhatian. Dalam waktu singkat, mereka berdua pergi ke arena dan mulai berkelahi. Seperti yang diharapkan, Zhou Lei, ahli nomor 2 dari sekte luar, menang. Banyak murid memarahi Zhou Lei karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita dengan suara rendah. Zhou Lei tidak memperhatikan kritik ini. Matanya menyapu Lin Xuan, dan sedikit niat tempur melintas di matanya. Menurutnya, Chen Yus telah menembus ke tahap transformasi Qi, dan dia bukan tandingan Chen Yus. Di sekte luar, hanya Lin Xuan, murid baru ini, yang menjadi musuh kuatnya. Sayangnya, ekspresi Lin Xuan tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melirik Lin Xuan. Dia tidak marah sama sekali. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan, selain mereka bertiga, tidak ada orang lain di sekte luar yang cocok untuknya. Cepat atau lambat, mereka berdua akan saling bertarung. Pada saat itu, dia akan dapat melihat seberapa kuat Lin Xuan, jenius nomor 1 dari sekte luar. Kompetisi berlanjut. Kompetisi lain telah berakhir. Selanjutnya, Lin Xuan versus Suya. Suara Diakon Zhang datang dari ring. Hampir semua mata langsung tertuju pada 10 orang teratas. Giliran Lin Xuan untuk bertarung lagi. Lawan Lin Xuan kali ini adalah 5 besar kompetisi tahun sebelumnya. Bisakah Lin Xuan membuat lawannya mengaku kalah atau membunuh lawannya dalam sekejap? Semua murid menantikan penampilan Lin Xuan. Tidak ada yang mengira Lin Xuan akan dikalahkan. Penampilan Lin Xuan sebelumnya telah mencapai puncak sekte luar. Selain 3 ahli hebat dari sekte luar, siapa lagi yang bisa mengalahkan Lin Xuan? Pria lain, Suya, memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Suya tidak pernah berpikir bahwa lawannya adalah Lin Xuan. Jika bukan karena fakta bahwa dia menghadapi 3 ahli hebat dari sekte luar dan Lin Xuan, dia masih memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Meskipun tidak ada peringkat antara tempat keempat dan ke-10, jika 5 besar diumumkan, itu akan lebih baik daripada berada di peringkat 10 besar. Sekarang Suya melawan Lin Xuan,
dia hanya bisa diam-diam mengutuk nasib buruknya sendiri. Namun, karena Suya berada di 5 besar kompetisi tahun lalu, dia tidak akan membiarkan dirinya mengaku kalah. Suya hanya bisa menerima tantangan itu. Setelah itu, mereka berdua berjalan keluar dari kerumunan dan ke arena. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan Diakon Zhang segera minggir dan menantikan penampilan Lin Xuan. Suya, yang berdiri di seberangnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya telah melihat kakak senior Lin sebelumnya. Saya ingin meminta kakak senior Lin untuk mencerahkan saya." Kata-kata Suya sudah sangat sopan. Suya hanya berharap Lin Xuan tidak akan melakukan gerakan serius. Lin Xuan menganggukkan kepalanya dan maju selangkah. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Lin Xuan menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat berikutnya, Lin Xuan muncul di depan Suya. Begitu cepat, semua murid sekte luar di tempat kejadian menyusut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kecepatan Lin Xuan sangat cepat sehingga sebagian besar murid sekte luar bahkan tidak bisa mendeteksi lintasan teknik gerakannya. Dibandingkan dengan Guan Yuan Shuang, yang terkenal dengan kecepatannya di sekte luar dan bahkan sedikit lebih rendah dari Chen Yus ketika dia masih di tahap pengumpulan Qi, kecepatan Lin Xuan seharusnya tidak jauh lebih lambat darinya, kan? Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Baru sekarang para murid benar-benar mengerti bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan untuk berada di peringkat 3 besar sekte luar. 3 ahli hebat dari sekte luar juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mengesampingkan yang lainnya, teknik gerakan Lin Xuan sudah cukup untuk menjadi lawan yang tangguh bagi mereka. Belum lagi Lin Xuan mungkin memiliki seni bela diri kuat lainnya. Hanya Chen Yus yang sedikit lebih tenang. Dia sudah menembus ke tahap transformasi Qi, dan kekuatannya telah meningkat dengan margin yang besar. Teknik gerakan Lin Xuan tidak lagi menjadi ancaman bagi Chen Yus. Namun, Chen Yus tidak berani terlalu santai. Ini adalah pertama kalinya Lin Xuan mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Chen Yus tidak yakin berapa banyak kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Ini mungkin bukan sepenuhnya kekuatan sejati Lin Xuan. Chen Yus tidak berani ceroboh. Jika tahap transformasi Qi Chen Yus kalah dari tingkat pemula Lin Xuan, yang baru berusia 1 bulan, dia akan kehilangan banyak muka. Oleh karena itu, Chen Yus memperhatikan pertandingan Lin Xuan. Untuk berjaga-jaga, di arena, Suya hanya melihat kabur sebelum dia melihat Lin Xuan muncul di depannya. Dia sangat terkejut, meskipun Suya tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat, dia tidak berharap Lin Xuan sekuat ini. Suya bahkan tidak bisa melihat lintasan teknik gerakannya. Kesenjangan di antara mereka tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi pada saat ini, Suya tidak punya waktu untuk berpikir. Lin Xuan telah memulai serangannya. Tinju penghancur gunung, Lin Xuan melemparkan pukulan. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan gunung. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 57. Seketika kalahkan Zhou Lei. Tidak hanya kecepatan gerakan Lin Xuan yang sangat cepat, tetapi serangannya juga sangat cepat. Ekspresi wajah Suya berubah secara dramatis. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, namun sudah terlambat baginya untuk menghindar sekarang. Dia hanya bisa membela diri secara tidak sadar. Suara keras terdengar. Suya merasakan kekuatan besar bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia tampaknya telah menerima serangan langsung dari batu yang cukup besar, membuatnya terbang tidak menentu. Dia jatuh ke alun-alun. Suya memandangi lengannya yang patah dan hanya bisa tertawa dan menangis. Lin Xuan benar-benar tidak berperasaan seperti yang dikatakan rumor. Namun, dibandingkan dengan cedera serius sebelumnya pada Wang Kui, ini dianggap tidak buruk. Setelah itu, dia berjalan menuju kerumunan di samping. Dia harus pergi dan mengobati luka-lukanya. Lin Xuan telah memenangkan pertandingan ini. Dia telah maju ke 5 besar. Hakim di arena mengumumkan kerumunan itu gempar. Semua orang memandang Lin Xuan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka sekali lagi menyaksikan kekuatan Lin Xuan. Dia telah membunuh Suya dengan 1 serangan. Seberapa kuat kekuatan sejatinya, semua orang mendesah dalam hati mereka. Mungkin hanya Chen Yus yang bisa membuat Lin Xuan mengungkapkan kekuatan aslinya. Di bawah tatapan semua orang, Lin Xuan melompat dari arena dan kembali ke kerumunan. Dia melihat panel atribut di kehampaan di depannya dan mengangguk sedikit. Seperti yang diharapkan, semakin terkejut dia, semakin banyak poin energi yang dia dapatkan. Di pertandingan berikutnya, dia masih harus mencoba yang terbaik untuk membunuh lawannya dalam sekejap. Lin Xuan berpikir dalam hati. 3 pertandingan teratas berlanjut. Segera, 2 pertandingan tersisa berakhir. Seperti yang diharapkan, Guan Yuan Shuang dan Chen Yus juga maju ke 5 besar.
Namun, pertandingan Lin Xuan sudah berakhir. Pertandingan mereka tidak bisa lagi menarik perhatian lagi. Mengenai ini, mereka hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tidak beruntung telah bertemu dengan seorang jenius seperti Lin Xuan. Di depan Lin Xuan, mereka bukan apa-apa. Di arena, Diakon Zhang berkata dengan keras, 5 besar telah diputuskan. Babak ketiga berlanjut. Berikutnya adalah pertempuran untuk menentukan 3 besar. Pertandingan pertama adalah Lin Xuan versus Zhou Lei. Kalian berdua, pergilah ke arena. Arena gempar. Hampir semua mata terfokus pada mereka. Mereka tidak menyangka persaingan untuk 3 besar begitu ketat. Pertandingan pertama adalah pertempuran antara Lin Xuan dan Zhou Lei. Lin Xuan adalah seorang jenius baru dan bakatnya sangat tinggi. Adapun Zhou Lei, dia adalah seorang ahli veteran di sekte luar. Selain Chen Yus, tidak ada orang lain di sekte luar yang cocok untuknya. Sekarang Chen Yus telah menerobos ke tahap transformasi Qi, dia mungkin akan pergi ke sekte dalam setelah kompetisi. Reputasi ahli nomor 1 di sekte luar seharusnya jatuh pada Zhou Lei. Tapi sekarang Lin Xuan telah muncul. Siapa yang akan memenangkan pertempuran antara keduanya? Semua orang menantikannya. Mata Zhou Lei menyapu Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh. Sikapnya mengejutkan semua orang. Mungkinkah Lin Xuan bahkan tidak menatap Zhou Lei? Memikirkan hal ini, semua orang lebih menantikan pertempuran yang akan datang. Zhou Lei mengeluarkan punuk dingin saat melihat ini. Dia sedikit marah. Mereka akan memasuki arena. Dia ingin mengalahkan Lin Xuan. Segera, mereka berdua tiba di arena. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan dia mundur ke samping, matanya dipenuhi antisipasi. Sebagai murid baru, Lin Xuan telah memenangkan semua pertandingan berturut-turut. Kali ini, dia telah bertemu dengan seorang ahli top sejati dari sekte luar. Bisakah dia masih mempertahankan kemenangan beruntunnya? Diakon Zhang juga menantikan pertandingan berikutnya. Zhou Lei tidak menyerang secara langsung. Dia mengatakannya dengan ekspresi serius. Saudara muda Lin, kamu adalah murid baru. Anda telah membuktikan bahwa bakat Anda sangat kuat. Namun, Anda masih di level pemula, dan kompetisi berikutnya akan ada di panggung Anda. Kali ini, Anda bisa berhenti di sini. Anda ingin saya berhenti? Itu tidak mungkin. Lin Xuan mencibir. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mulai menyerang. Lin Xuan maju selangkah dan menghancurkan Zhou Lei seperti batu besar. Kemanapun Lin Xuan pergi, angin menderu-deru. Seolah-olah dia akan merobek udara menjadi beberapa bagian. Kekuatannya tak tertandingi. Ayo kita coba, Zhou Lei berteriak dengan dingin. Dia tahu tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk berbicara. Zhou Lei meninju. Pukulan retak batu, kemanapun tinju Zhou Lei lewat, udara akan meledak dengan suara berderak. Kekuatannya sangat menakutkan. Ketika para murid di alun-alun melihat ini, hati mereka bergetar. Dia layak disebut ahli nomor 2 dari sekte luar. Sebagian besar tahap puncak pengumpulan Qi tidak dapat menahan pukulan dari Zhou Lei ini. Bahkan jika kekuatan Zhou Lei tidak sekuat tahap transformasi Qi, kekuatannya seharusnya tidak terlalu jauh, bukan? Setelah itu, semua murid memandang Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan juga luar biasa. Dia pasti akan memilih untuk melawan Zhou Lei secara langsung. Manakah dari mereka yang lebih kuat? Jawabannya akan segera terungkap. Semua murid memandang mereka berdua dengan antisipasi. Di arena, kekuatanmu tidak buruk. Lin Xuan merasakan kekuatan pukulan ini dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun, ini masih belum cukup. Tinju tiran. Segera setelah itu, Lin Xuan muncul di depan Zhou Lei. Lin Xuan juga melemparkan pukulan. Tinju Lin Xuan bergetar, dan suara dingin dan robek terdengar di udara. Seolah-olah dia bisa merobek void. Kekuatan tinju Lin Xuan sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, tinju mereka bertabrakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Akibatnya berubah menjadi riak yang terlihat yang menyebar ke segala arah. Banyak murid di alun-alun terpaksa mundur. 2 orang di atas ring bahkan lebih terkejut. Bahkan akibatnya sangat kuat. Seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari serangan ini? Semua orang sangat terkejut. Di arena, setelah pukulan Lin Xuan, dia menarik tinjunya dan berjalan ke samping. Ekspresi Lin Xuan tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah Zhou Lei berdiri di sana dengan hampa sejenak, dia menjerit sedih. Dia terbang seolah-olah bola meriam telah memukulnya sebelum mendarat di bawah arena. Zhou Lei memuntahkan seteguk darah. Lengan kanannya patah, dan dia menderita cedera serius. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Hampir semua mata terbuka lebar, dan mereka semua tercengang.
Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Hanya setelah beberapa napas waktu, beberapa dari mereka secara bertahap sadar kembali. Seketika, napas terengah-engah terdengar. Adegan itu sangat hidup. Aku tidak sedang bermimpi kan? Zhou Lei, ahli nomor 2 dari sekte luar, dikalahkan begitu saja. Zhou Lei dikalahkan dalam sekejap. Bukankah ini terlalu tidak nyata? Mungkinkah dia mengadakan pertunjukan? Semua orang berteriak kaget. Mereka memandang Lin Xuan di arena dan Zhou Lei yang terluka di alun-alun. Mereka semua kaget. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang mengasyikkan. Mereka menduga Lin Xuan akan menang. Tapi mereka harus bertarung setidaknya 10 menit, bukan? Dan hasilnya, Lin Xuan dengan cepat mengalahkan Zhou Lei. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 58, Tiga Besar. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang, dan mereka hampir tidak percaya apa yang mereka lihat. Bahkan ahli nomor 1 dari sekte luar, Chen Yus, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia telah meramalkan bahwa Lin Xuan akan menang, tetapi dia tidak berharap Lin Xuan mengalahkan Zhou Lei dalam sekejap. Ketika dia masih dalam tahap pengumpulan Qi, meskipun dia telah mengalahkan Zhou Lei berkali-kali, dia tidak pernah mengalahkan Zhou Lei dalam sekejap seperti yang dilakukan Lin Xuan. Meskipun dia sekarang berada di tahap transformasi Qi, dia tidak dapat menjamin bahwa itu dia akan memiliki kemampuan semacam itu. Tapi sekarang Lin Xuan telah melakukannya. Ini sangat mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bakat Lin Xuan. Bakat Lin Xuan mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di seluruh sekte awan melayang, Lin Xuan harus dianggap sebagai jenius top. Awalnya, dia berpikir bahwa itu dia tidak hanya mencapai tahap transformasi Qi, dia juga bisa menggunakan bentuk embrio dari niat pedang. Dia pasti akan menjadi juara kompetisi ini. Tapi sekarang, sepertinya situasinya berbeda dari yang dia harapkan. Penampilan Lin Xuan sudah bisa mengancam peluangnya untuk memenangkan kejuaraan. Dalam kompetisi ini, Lin Xuan harus menjadi satu-satunya saingannya. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Lin Xuan dengan basis kultivasi tahap transformasi Qi dan niat pedangnya. Terutama ketika dia berpikir bahwa Lin Xuan hanyalah murid baru tingkat pemula selama sebulan, dan dia sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pada saat ini, dia tidak percaya diri untuk menang. Dia bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan. Dia tahu bahwa benar-benar ada orang yang luar biasa di sekte luar kali ini. Semua murid baru bersorak gembira setelah kejutan awal. Mungkin mereka tidak bisa memahami pentingnya pertempuran ini. Namun, mereka merasa sangat bangga bahwa Lin Xuan telah masuk 3 besar sebagai murid baru. Jika berita ini menyebar, murid-murid baru yang memasuki sekte luar pada saat yang sama dengan Lin Xuan akan sangat bangga. Karena keberadaan Lin Xuan, murid-murid tua itu tidak berani menggertak mereka lagi. Mereka secara alami senang dan bersemangat. Di platform tinggi, Su Anlen masih duduk di posisi semula, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Mata Grand Elder jatuh pada Lin Xuan, dan keterkejutan di wajahnya meningkat. Kemudian, keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan memberinya kejutan lagi. Kali ini, dia menemukan seorang jenius yang cukup baik. Dia hanya tidak tahu apakah kejutan ini bisa berlanjut. Kakek juga menantikan Lin Xuan. Di arena, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh prajurit Spirit Opening Stage level 2, energi mengejutkan Su Anlen plus 3000. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan prajurit tahap putaran kondensasi level 5, energi mengejutkan Zhang Quan plus 1700. Lin Xuan mendengar suara notifikasi dingin di telinganya. Dia melihat titik energi yang meningkat dengan kecepatan lebih cepat di void di depannya, dan sebuah cahaya melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, dia benar. Dia langsung mengalahkan ahli nomor 2 dari sekte luar, Zhou Lei. Efek dari ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan poin energi yang dia peroleh juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memperoleh beberapa puluh ribu poin energi. Dia percaya bahwa itu dia akan dapat mengumpulkan lebih dari 100.000 poin energi segera. Ketika kompetisi berakhir dan dia mendekati Grand Elder dan Su Anlen, dia akan dapat menduplikasi semua harta pada keduanya. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan kepuasan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Dalam pertandingan ini, Lin Xuan menang. Dia telah berhasil maju ke 3 besar. Ini adalah suara wasit, Diakon Zhang. Baru sekarang Diakon Zhang kembali sadar. Dia buru-buru mengumumkan hasilnya dengan keras. Matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Lin Xuan. Dia merasa sangat terkejut. Orang yang dikalahkan adalah jenius nomor 2 dari sekte luar, Zhou Lei.
Dia harus bisa menerobos ke tahap transformasi Ki paling lama 1 atau 2 bulan dan kemudian memasuki sekte dalam. Lin Xuan, yang baru berada di tingkat pemula selama sebulan, namun langsung mengalahkannya. Adegan seperti itu telah melampaui harapannya. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Karena itu, dia sangat terkejut. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia melompat dari panggung dengan ekspresi tenang. Dia berjalan ke tim dari 20 kontestan teratas. Kemanapun dia pergi, para ahli top dari sekte luar ini akan mengambil inisiatif untuk mundur. Wajah mereka penuh hormat dan penyembahan. Ini adalah pencegahan yang dibawa kekuatan. Di dunia ini di mana kekuatan adalah yang tertinggi, itu adalah hal yang sangat umum. Lin Xuan sudah lama memahami ini, jadi dia tidak keberatan. Dia secara acak memilih tempat dan berdiri di sana. Dia sedang menunggu pertempuran berikutnya. Kompetisi berlanjut. Pertandingan berikutnya adalah antara salah satu dari 3 ahli hebat dari sekte luar, satu-satunya murid perempuan, Guan Yuanshuang, dan 10 murid teratas lainnya dari sekte luar. Awalnya, Guan Yuanshuang adalah murid perempuan terkuat dari sekte luar, dan penampilan serta sosoknya juga tidak buruk. Dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 dari sekte luar. Penampilannya mungkin akan menyebabkan banyak sorakan. Tetapi pada saat ini, reaksinya rata-rata. Meskipun para murid masih melihat ke atas, mereka tampaknya sedang tidak mood. Guan Yuanshuang melihat ini dan tidak bisa menahan tawa pahit. Dia juga tahu bahwa ini karena persaingan Lin Xuan barusan. Sebagai murid baru, Lin Xuan langsung membunuh ahli nomor 2 dari sekte luar, Zhou Lei, yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Pertandingan ini telah memberi mereka kejutan besar. Itu membuat semua murid sangat bersemangat, dan mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Mengenai ini, Guan Yuanshuang hanya bisa tersenyum tak berdaya. Dia tidak punya pilihan. Dibandingkan dengan Lin Xuan, dia memang jauh dari bisa membandingkan. Dia juga tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Kompetisi berakhir dengan sangat cepat juga. Seperti yang diharapkan, Guan Yuanshuang menang dengan mudah dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Kesenjangan antara 3 teratas sekte luar dan 10 murid teratas lainnya dari sekte luar tidak kecil. Namun, semua orang melihat bahwa Guan Yuanshuang mengalahkan 10 murid teratas dari sekte luar dengan begitu mudah. Zhou Lei, yang lebih kuat dari Guan Yuanshuang, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Xuan dan langsung terbunuh. Semua orang bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Adapun Lin Xuan, dia baru bergabung dengan sekte luar selama sebulan. Itu adalah bakat alaminya yang memungkinkan dia untuk membawa kekuatan seperti itu bersamanya. Semua orang bahkan lebih terkejut dengan bakat Lin Xuan. Lin Xuan juga menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan gelombang poin energi lain. Di platform tinggi, suara Grand Elder menyebar. Putaran ketiga kompetisi telah berakhir. 3 teratas telah diputuskan. Mereka adalah Chen Yus, Lin Xuan, dan Guan Yuanshuang. Mereka semua adalah bakat luar biasa dari Sekte Awan Melayang. Sekte akan fokus pada memelihara mereka dan menghargai mereka dengan mahal. Selamat untuk mereka. Begitu Grand Elder menyelesaikan kata-katanya, tepuk tangan meriah terdengar dari tempat kompetisi. Mata semua orang tertuju pada Chen Yus, Lin Xuan, dan Guan Yuanshuang. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. 3 teratas dari sekte luar bukan hanya ahli top dari sekte luar. Ketika mereka memasuki sekte dalam, mereka tidak akan menjadi murid biasa, tetapi para jenius dari sekte dalam. Prestasi masa depan mereka tidak akan rendah. Selain itu, sebagai 3 besar dalam kompetisi, mereka memiliki setidaknya 500 poin kontribusi. Itu setara dengan setidaknya 50 batu roh di bawah standar. Ini secara alami membuat semua murid iri. Di antara mereka, Lin Xuan telah memasuki sekte dalam sebagai murid baru, dan dia setidaknya akan berada di tempat kedua. Ini membuat semua orang lebih memperhatikannya. Dia sudah melampaui Chen Yus, ahli nomor 1 dari sekte luar. Setelah beberapa saat, suara Grand Elder terus berdering. Selanjutnya adalah putaran keempat kompetisi. Kompetisi peringkat akan menentukan 3 besar. 2 orang akan bertarung melawan 2 orang, dan 3 teratas akan ditentukan pada akhirnya. Namun, mengingat pertempuran Anda sebelumnya, Anda telah mengkonsumsi banyak truki. Dia beristirahat selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam itu, babak keempat akan resmi dimulai. Kali ini, kata-kata Grand Elder tidak menimbulkan gangguan. Ini adalah aturan kompetisi besar sebelumnya, jadi tidak ada yang terkejut. Meskipun sepertinya Lin Xuan, Chen Yus, dan Guan Yuanshuang tidak menghabiskan banyak energi dalam kompetisi ini, aturannya adalah aturannya, dan itu harus dilakukan.
Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 59. Kalahkan. Segera, setengah jam akan berlalu. Di platform tinggi, suara kakek terdengar lagi. Waktu istirahat telah berakhir. Putaran keempat kompetisi dan 3 putaran pertama kompetisi peringkat akan resmi dimulai. Di atas panggung, Diakon Zhang terus berbicara dengan suara yang jelas. Babak pertama babak keempat, Lin Xuan versus Guan Yuanshuang. Saat suaranya jatuh, ada keributan besar di arena. Ini juga sangat normal. Bagaimanapun, Chen Yus secara terbuka diakui sebagai tempat pertama. Setelah Lin Xuan dan Guan Yuanshuang memutuskan hasilnya, pemenang akan melawan Chen Yus untuk menentukan tempat pertama terakhir. Semua orang tidak terlalu peduli tentang ini. Yang benar-benar membuat mereka bersemangat adalah pertempuran antara Lin Xuan dan Guan Yuanshuang. Lin Xuan adalah orang yang telah mengalahkan ahli terkuat kedua dari sekte luar, Zhou Lei. Dia seharusnya bisa menang kali ini juga. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak gerakan yang dibutuhkan Lin Xuan. Semua orang menantikannya. Segera, di bawah perhatian semua orang, Lin Xuan dan Guan Yuanshuang berjalan keluar dari kerumunan dan naik ke atas panggung. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan, matanya menyapu mereka berdua, dan ekspresi antisipasi melintas di wajahnya. Pertempuran sebelumnya telah berakhir terlalu cepat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kali ini, dia harus memperhatikan ini. Dia ingin melihat kekuatan jenius yang baru maju ini, Lin Xuan. Kakak senior Lin, tolong tunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, Guan Yuanshuang menangkupkan tangannya dan mengatakannya dengan ekspresi serius. Dia langsung memanggil Lin Xuan, kakak laki-laki murid baru ini. Di dunia seni bela diri, kekuatan adalah yang pertama dan usia adalah yang kedua. Lin Xuan mampu membunuh Zhou Lei dalam sekejap. Kekuatannya sudah melampaui miliknya, jadi tidak masalah baginya untuk memanggilnya kakak laki-laki. Namun, alun-alun gempar karena ini. Di sekte luar, bahkan ketika menghadapi Chen Yus, Guan Yuanshuang tidak pernah memanggilnya kakak laki-laki. Tapi sekarang dia menelepon kakak laki-laki Lin Xuan. Ini mengejutkan semua murid. Guan Yuanshuang tidak memperhatikan hal ini. Dia terus menatap Lin Xuan dengan tatapan aneh di matanya. Lin Xuan memiliki tubuh ramping dan wajah tampan. Bakatnya juga sangat tinggi. Dia benar-benar menggerakkan hatinya. Sayangnya, Lin Xuan tampaknya terlalu dingin dan kejam dan tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang. Dia juga khawatir dia akan terluka parah. Itulah sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Dia adalah seorang gadis, jadi tidak nyaman baginya untuk terluka parah. Baiklah, Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Guan Yuanshuang tersenyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xuan. Hal ini menyebabkan banyak murid di alun-alun menjadi terobsesi. Kakak senior Lin, aku akan menyerang. Dalam sekejap, ekspresi Guan Yuanshuang kembali menjadi dingin. Dengan cambuk merah di tangan, dia dengan lembut mengayunkannya dan menyerang Lin Xuan. Tampaknya telah berubah menjadi ular roh dan melilit Lin Xuan. Kekuatannya juga tidak buruk, ada suara bergerak di udara. Jika itu mengenai tubuh murid tahap pengumpulan ki puncak biasa, itu akan cukup untuk mengeluarkan luka berdarah. Semua orang di tempat kejadian kembali sadar, dan hati mereka bergetar. Guan Yuanshuang memang layak menjadi salah satu dari 3 ahli hebat dari sekte luar. Serangan biasa darinya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Semua orang memandang Lin Xuan lagi. Bagaimana Lin Xuan menghadapi serangannya? Selama ini, Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat dan sombong. Dan teknik cambuk lembut Guan Yuanshuang tampaknya menjadi counter ideal untuk kekuatan langsung semacam ini. Bahkan jika Lin Xuan bisa menang, itu tidak akan terlalu mudah baginya, bukan? Banyak murid diam-diam menebak di dalam hati mereka. Di arena, ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, angin kencang melolong melonjak keluar, dan itu benar-benar menjentikan cambuk panjang yang seperti ular roh. Dengan serangan biasa dari Lin Xuan, serangan Guan Yuanshuang tidak efektif. Semua murid di tempat kejadian terkejut. Apakah dia seorang jenius top? Bukankah dia terlalu kuat? Ekspresi Guan Yuanshuang juga sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa teknik cambuknya, yang menggunakan kelembutan untuk melawan kekuatan, sebenarnya tidak akan efektif melawan Lin Xuan. Bukankah Lin Xuan hanya di level pemula selama sebulan? Dalam waktu 1 bulan, hanya meningkatkan basis kultivasinya tidak cukup. Di mana dia belajar begitu banyak seni bela diri yang kuat? Ini benar-benar tidak bisa dimengerti olehnya. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang bakat menakutkan Lin Xuan. Ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sepertinya dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Mengesampingkan yang lainnya,
teknik telapak tangan Lin Xuan telah menahan teknik cambuknya. Selain itu, Lin Xuan juga memiliki kekuatan sombong. Guan Yuanshuang tidak mungkin menang lagi. Untungnya, Zhou Lei telah melawan Lin Xuan sebelumnya. Dia telah tersingkir dari 3 besar, dan Zhou Lei berada di peringkat di belakang Guan Yuanshuang. Setelah Chen Yus memasuki sekte dalam, Guan Yuanshuang menduduki peringkat kedua. Dia telah sedikit membaik. Selain itu, selama Guan Yuanshuang bisa bertahan beberapa gerakan lagi di bawah tangan Lin Xuan, penampilannya dianggap tidak buruk. Setidaknya itu bisa membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Zhou Lei. Namun, Guan Yuanshuang, sebagai salah satu dari 3 ahli teratas dari sekte luar, memiliki mentalitas yang sama ketika menghadapi Lin Xuan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Bakat Lin Xuan terlalu tinggi. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Guan Yuanshuang hanya bisa melakukan ini saat menghadapi Lin Xuan. Segera, Guan Yuanshuang memandang Lin Xuan dan bersiap untuk menyerang lagi. Kali ini, Lin Xuan tidak berniat untuk melanjutkan. Kita harus mengakhiri ini, Lin Xuan berbisik. Insta-kill dan kalahkan. Poin energi yang diperoleh Lin Xuan benar-benar berbeda. Lin Xuan secara alami memilih untuk membunuhnya dalam sekejap. Lin Xuan maju selangkah, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Sosok Lin Xuan perlahan menghilang dari tempatnya berdiri. Itu sebenarnya adalah bayangan dari Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan muncul di depan Guan Yuanshuang. Dia mengirim Guan Yuanshuang telapak tangan. Telapak tangan angin telapak tangan Lin Xuan tajam dan ganas. Itu terus bersiul dan melonjak dengan energi. Kekuatan Lin Xuan lebih dari beberapa kali lebih kuat dari serangan telapak tangan sebelumnya. Begitu cepat, ekspresi wajah Guan Yuanshuang berubah secara dramatis. Dia adalah salah satu dari 3 ahli teratas di sekte luar, dan dia juga yang tercepat di sekte luar. Bahkan Chen Yus, yang belum menerobos ke tahap transformasi Qi, tidak secepat dia dalam hal kecepatan. Tapi sekarang, Guan Yuanshuang tidak dapat melihat dengan jelas teknik gerakan Lin Xuan. Ini sangat mengejutkan Guan Yuanshuang. Kekuatan serangan Lin Xuan sudah sangat kuat, tetapi teknik gerakannya masih sangat mengejutkan. Seberapa kuat ini, Lin Xuan? Berapa banyak lagi teknik yang dia sembunyikan? Lin Xuan tampaknya tidak memiliki kekurangan sama sekali. Bukankah Lin Xuan hanya di level pemula selama sebulan? Bagaimana Lin Xuan bisa begitu kuat? Guan Yuanshuang merasa sulit untuk menerimanya. Tetapi pada saat ini, Guan Yuanshuang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kekuatan telapak tangan Lin Xuan telah mendarat di tubuh Guan Yuanshuang. Serangan telapak tangan ini seperti gelombang angin kencang, itu seperti gelombang yang bergelombang, itu sangat kuat. Guan Yuanshuang harus memikirkan cara untuk melawannya dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak ingin dibunuh dalam sekejap. Sayangnya, pemikiran Guan Yuanshuang masih terlalu sederhana. Ketika angin telapak tangan benar-benar mendarat, Guan Yuanshuang hanya merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan ini. Kekuatan yang seperti 100.000 gelombang zhang tampaknya telah berubah menjadi bencana bagi langit dan bumi. Kekuatannya tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu menghancurkan perlawanan Guan Yuanshuang. Guan Yuanshuang tidak bisa lagi menahan. Dia merasakan sesak di dadanya, dan kemudian dia terbang mundur, mendarat di arena dan mendarat di alun-alun. Guan Yuanshuang merasakan dunia berputar, dan penglihatannya kabur. Ketika dia melihat dengan jelas lagi, dia sudah berada di arena di bawah arena. Guan Yuanshuang tidak bisa menahan erangan, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mata Guan Yuanshuang menunjukkan senyum pahit. Benar saja, dia masih dikalahkan, dan dia juga langsung terbunuh. Terima kasih, kakak senior Lin, karena telah menahan diri. Segera, Guan Yuanshuang menangkupkan tangannya ke arah Lin Xuan, yang berada di arena, dan berkata Lin Xuan bertindak seperti rumor mengatakan dia kejam. Untungnya, Lin Xuan mengubah metode serangannya. Cedera Guan Yuanshuang jauh lebih ringan daripada patah tulang Zhou Lei. Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 60. Chen Yus. Lin Xuan telah memenangkan pertandingan ini. Dia telah maju ke tempat kedua. Di atas panggung, Diakon Zhang mengumumkan hasilnya. Begitu suaranya memudar, kerumunan menjadi gempar. Mata semua orang terfokus pada Lin Xuan, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun banyak dari mereka mengharapkan hasil ini, setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka masih agak terkejut di dalam hati mereka. Zhou Lei dan Guan Yuanshuang adalah 2 dari 3 ahli hebat dari sekte luar. Mereka berdua dikalahkan oleh Lin Xuan. Sudah terbukti bahwa kekuatan Lin Xuan telah mencapai puncak sekte luar. Bahkan jika dia tidak cocok untuk Chen Yus, bagaimanapun, Chen Yus telah menembus ke tahap transformasi Qi.
Setelah kompetisi, dia harus pergi ke sekte dalam. Dengan kata lain, Lin Xuan, murid baru tingkat pemula, akan menjadi ahli nomor 1 dari sekte luar hanya dalam sebulan. Ketika para murid memikirkan hal ini, mereka bahkan lebih terkejut. Selain itu, siapa bilang Lin Xuan bukan tandingan Chen Yus? Dari awal hingga akhir, Lin Xuan menang dengan mudah. Sepertinya dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Siapa yang tahu jika dia bisa mengalahkan lawannya dengan alam kultivasi yang lebih tinggi? Dengan bakat menakutkan Lin Xuan, ini juga bukan tidak mungkin. Semua murid bahkan lebih terkejut di dalam hati mereka. Bahkan Chen Yus memiliki ekspresi serius. Dia telah menyaksikan 2 pertandingan Lin Xuan, jadi dia tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Di platform tinggi, mata Grand Elder tertuju pada Lin Xuan. Dia lebih memuji Lin Xuan. Setelah itu, Lin Xuan berdiri di peron, tetapi dia tidak berniat turun. Dia memandang wasit, Diakon Zhang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Diakon Zhang, masih ada 1 pertandingan terakhir yang tersisa. Haruskah kita melanjutkan?" "Apa?" Diakon Zhang juga kaget saat mendengar ini. Dia segera pulih akal sehatnya dan mengangguk. "Baiklah, Lin Xuan seharusnya beristirahat selama 1/4 jam sebelum memulihkan ki aslinya." Namun, Lin Xuan tidak mengkonsumsi banyak ki sejati. Selain permintaan Lin Xuan, Diakon Zhang secara alami dapat menyetujuinya. Diakon Zhang memandang 20 orang di depan alun-alun dan berkata, "Chen Yus, kamu bisa pergi ke arena." "Baiklah," Chen Yus menjawab dengan keras. Dia dengan cepat berjalan keluar dengan semangat juang yang kuat. Awalnya, dia berpikir bahwa itu setelah dia menerobos ke ranah transformasi ki, tidak ada seorang pun di sekte luar yang bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, Lin Xuan telah muncul. Kekuatannya telah melampaui tahap pengumpulan ki. Lin Xuan layak untuk pertempurannya. Segera, Chen Yus tiba di arena. Dia dan Lin Xuan berdiri berhadapan dari jauh. Kompetisi dimulai. Diakon Zhang mengumumkan setelah mengatakan itu, dia minggir dan menatap mereka berdua dengan antisipasi. Ini adalah pertandingan terakhir dan paling menarik dari kompetisi tahun ini. Dia harus memperhatikannya dengan cermat. Semua orang di lapangan juga bersemangat pada saat ini, dan tatapan mereka berkumpul. Ini adalah pertandingan final kompetisi besar. Keduanya di mana ahli top di sekte luar. Chen Yus adalah ahli nomor 1 di sekte luar. Sekarang dia telah menembus ke tahap transformasi ki, tidak perlu berbicara tentang seberapa kuat dia. Dia sudah melampaui ruang lingkup sekte luar. Namun, Lin Xuan tidak jauh lebih lemah darinya. Sebagai murid nomor 1 dengan potensi dalam kumpulan murid baru ini, bakatnya berada di luar imajinasi sekte luar. Bahkan, bakatnya bisa berada di peringkat teratas dari seluruh sekte Drifting Cloud. Hanya dalam waktu 1 bulan, Lin Xuan telah melampaui puncak tahap pengumpulan ki. Dia telah mengalahkan Zhou Lei dan Guan Yuanshuang, 2 prajurit hebat dari sekte luar, berturut-turut. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia adalah seorang ahli nomor 1 veteran dan jenius top baru. Jika keduanya bertarung, siapa yang lebih baik? Mereka semua menantikannya. Namun, tidak peduli siapa yang menang, semua murid tahu bahwa itu keduanya adalah eksistensi yang jauh melampaui mereka. Di arena, ekspresi Chen Yus serius saat dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Lin Xuan, kamu telah mencapai tahap ini sebagai murid baru, itu memang melebihi harapan saya. Anda telah mampu menang selama ini. Tidak ada seorang pun di sekte luar yang dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal kekuatan dan bakat. Tetapi jika kamu ingin mengalahkanku, itu tidak akan semudah itu." Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menang karena dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri, dan dia tidak akan dengan sengaja menyombongkan diri. Kata-kata Chen Yus menyebabkan keributan di antara kerumunan murid di alun-alun. Bahkan Chen Yus, yang telah menerobos, mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Mungkinkah kekuatan Lin Xuan sekuat itu? Mereka tidak bisa mempercayainya. Setelah luka Zhou Lei dan Guan Yuanshuang sebagian besar sembuh, mereka kembali ke kerumunan dan terus menonton pertandingan terakhir. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yus, kedua hati mereka bergetar. Mereka segera saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan Chen Yus mungkin tidak dapat mengalahkan Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan telah menembus ke tahap pengumpulan ki dan telah mencapai tahap transformasi ki. Tidak heran dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Mereka berdua sekali lagi tercengang oleh bakat Lin Xuan pada saat yang sama. Dia memiliki kekuatan seperti itu hanya dalam waktu 1 bulan. Bagaimana jika beberapa bulan lagi berlalu? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Di arena, Lin Xuan sedikit mengangguk, ekspresinya acuh tak acuh. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali.
Sikap seperti itu membuat Chen Yu semakin takut. Dia tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat buruk. Namun, pada titik ini, tidak ada artinya baginya untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus melawannya. Lin Xuan, aku akan bertarung. Setelah itu, Chen Yu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong. Dia berteriak keras dan melepaskan auranya. Dia berubah menjadi embusan angin liar dan bergegas menuju Lin Xuan. Langkah mengejar angin, telapak tangan badai. Chen Yu berteriak dengan suara rendah dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangannya menghancurkan lapisan udara di sekitarnya, dan itu menabrak Lin Xuan. Semua murid di alun-alun merasakan kekaburan di depan mata mereka, dan kemudian mereka merasakan gelombang angin datang ke arah mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Mereka memandang Chen Yu di atas ring dan terkejut. Apakah ini kekuatan tahap transformasi Qi? Dia terlalu kuat. Tidak hanya mereka tidak bisa melihat lintasan serangan itu, tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan gempa susulan. Seolah-olah mereka tidak berada pada level yang sama. Baru sekarang semua orang memahami kesenjangan besar antara tahap transformasi Qi dan tahap pengumpulan Qi. Tatapan semua orang terus tertuju pada arena. Kali ini, apa yang akan dilakukan Lin Xuan? Apakah dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar? Ekspresi Lin Xuan tetap tidak berubah saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan gelombang mengejutkan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, membentuk lingkaran gelombang energi terlihat yang menyebar ke segala arah. Semua murid di tempat kejadian didorong mundur sekali lagi, dan dada mereka terasa berat. Mereka bahkan lebih terkejut di hati mereka. Kekuatan Lin Xuan sebenarnya sekuat ini. Kali ini, Lin Xuan sekali lagi melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Dia telah mencapai tahap transformasi Qi. Sekali lagi, semua orang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bakat menakutkan Lin Xuan. Guan Yuanshuang dan Zhou Lei merasa lebih pahit. Ternyata Lin Xuan tidak pernah menggunakan kekuatan sejatinya saat melawan mereka. Ini adalah kekuatan sejati Lin Xuan, kan?